Selamat datang di channel Ngopi Ngobrolin Pinjol. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali sharing ya mengenai gagal bayar aplikasi pinjol legal. Dan kali ini saya akan coba sharing berdasarkan pengalaman admin ya. Di sini saya akan coba membahas mengenai pinjol yang bernama Pinjam Duit. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pinjaman di aplikasi ini atau pernah galbay di aplikasi ini, silakan teman-teman bisa simak video ini hingga selesai ya. Di sini saya akan membahas resiko gagal bayar aplikasi pinjam duit. Karena banyak yang bertanya ke saya, "Bang, apakah berpengaruh terhadap slik OJK atau BI checking jika kita galbay di aplikasi pinjam duit?" Nah, di sini saya akan coba sharing berdasarkan pengalaman pribadi ya tentunya. Jadi saya itu dulu pernah galbay juga di aplikasi pinjol legal yang bernama Pinjam Duit. Dan saya ini sudah cukup lama ya galbay di aplikasi tersebut, sudah hampir sekitar 4 tahunan dari tahun 2018 hingga saat ini di tahun 2023 saya pun masih galbay teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya, galbay di aplikasi ini tuh tidak didatangkan DC-nya, dan untuk terornya pun juga sudah tidak pernah lagi ya, karena saya sudah mengganti nomor yang pada saat itu saya daftarkan di aplikasi pinjam duit. Jadi sampai sekarang aman teman-teman. Nah, karena banyak yang bertanya ya mengenai resiko dari gagal bayar pinjam duit ini, apakah berpengaruh terhadap layanan slik OJK atau BI checking. Jadi berdasarkan pengalaman saya itu tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman ke layanan slik OJK atau BI checking. Di video sebelumnya saya sudah menginfokan ya bahwa saya beberapa minggu yang lalu sempat ngecek slik pribadi di situs idepku.ojk.go.id ya. Namun di situ tidak ada laporan dari pinjam duit. Jadi tidak masuk ke slik atau BI checking. Tidak berpengaruh teman-teman ke BI checking untuk aplikasi pinjam duit. Nah, karena aplikasi pinjam duit ini legal, paling hanya berpengaruh ke Pusdapil ya, Pusat Data Fintech Lending. Pusdapil ini semacam kayak slik yang mencatat riwayat kredit nasabahnya baik atau buruk. Itu tercatat di Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Pusdapil ini kayak semacam slik, cuma menaungi para penyelenggara fintech atau pinjaman online saja. Nah, untuk pinjol-pinjol yang berpengaruh ke slik atau BI checking itu pinjol-pinjol yang merupakan produk dari bank ya, atau bekerja sama atau berafiliasi dengan bank. Itu biasanya berpengaruh teman-teman ke slik OJK atau BI checking. Nah, untuk aplikasi pinjam duit ini sepengalaman saya itu nggak berpengaruh ya ke slik OJK ataupun BI checking. Saya sudah cek ke slik, itu tidak ada laporan dari pinjam duit. Seperti kalian bisa lihat di sini, ini adalah slik saya yang beberapa minggu saya cek ya di idepku.ojk.go.id. Di sini pun hanya ada laporan dari Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo. Untuk aplikasi pinjam duit tidak ada. Padahal saya dulu pernah galbay di aplikasi tersebut. Sudah 4 tahun galbay. Hingga saat ini pun juga saya masih galbay ya. Untuk DC-nya pun juga tidak ada teman-teman. Padahal saya berlokasi di Jabodetabek ya, atau di Jakarta. Untuk aplikasi ini tidak ada DC lapangan. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini galbay dan kalian pasti bertanya-tanya ya, apakah berpengaruh ke slik? Saya katakan tidak berpengaruh ke slik OJK atau BI checking. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman juga di aplikasi pinjam duit, silakan teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya. Biar teman-teman yang lain tahu juga apa sih resikonya jika galbay di aplikasi pinjam duit. Nah, itu saja ya informasi yang bisa admin berikan kali ini ke teman-teman. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat.
Dan saya akhiri video kali ini ya. Sampai jumpa di pembahasan aplikasi pinjaman online lainnya. Salam ngopi ngobrolin pinjol.